Selamat datang di video kedua. Di tahapan ini kita akan bicara mengenai penggunaan selebritis dalam periklanan. Di sini dibagi menjadi 4, yaitu selebritis testimonial, selebritis endorsement, selebritis actor, dan spokesperson. Nah, yang pertama adalah selebritis testimonial. Anda bisa mencoba mengklik link yang ada untuk melihat contoh lebih detailnya melalui video. Jadi selebritis testimonial di sini adalah seorang selebritis yang disewa oleh perusahaan untuk menggunakan produk, kemudian selebritis itu mencoba produk itu pada dirinya, dan akhirnya dia memberikan testimonial atau kesaksian dari kualitas produk. Yang berikutnya adalah selebritis endorsement, di mana selebritis ini akan tampil menjadi perwakilan dari produk, kemudian mereka tidak harus memiliki pengalaman atau familiaritas dengan produk. Contohnya di sini Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan adalah artis yang terkenal di India, di mana dia mengiklankan banyak sekali merek dan tidak memberikan testimonial, tapi dia mewakili produk, jadi menjadi endorsement bagi produk. Yang berikutnya adalah selebriti aktor, di mana seorang selebritis berperan menjadi peran tertentu dalam iklan tersebut. Misalnya iklan pasta gigi biasa berkaitan dengan keluarga, misalnya ada ayah, seorang berperan sebagai ayah, sebagai istri, ataupun sebagai anak. Dia tidak memerankan dirinya sendiri, tapi memerankan orang lain. Kemudian celebrity spokesperson, di sini selebriti mewakilkan merek atau perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dia melakukan kampanye, mendatangi kota ke kota untuk menyampaikan tentang produk. Nah, berkaitan dengan selebritis ini, perlu diinformasikan bahwa mereka tidak selalu mewakilkan salah satu. Kadang perusahaan juga meminta mereka sekaligus menjadi spokesperson atau memberikan testimonial dan juga menjadi endorsement. Sumber kredibilitas lainnya adalah pertama kredibilitas salesperson, di mana orang yang menjual produk perusahaan kepada konsumen adalah orang yang dipercaya oleh customer, mereka bisa menyampaikan informasi yang tepat, punya pengalaman sales yang baik. Vendor credibility si retailer memiliki reputasi yang baik di hadapan customer. Misalnya, saya kalau beli daging segar itu lebih baik di toko Superindo misalnya, karena mereka selalu, dari pengalaman saya, mereka selalu memberikan kualitas yang baik dalam daging-daging dijual dibandingkan beli di toko-toko ini. Seperti itu contohnya. Kemudian message credibility adalah bagaimana perusahaan selalu menyampaikan pesan yang kredibel, bisa dipercaya, sesuai dengan realita yang didapatkan oleh customer. Kemudian medium credibility bicara mengenai media yang digunakan oleh perusahaan atau media tersebut punya kredibilitas yang baik. Contohnya, salah satu koran tertua di Indonesia adalah Kompas, di mana Kompas dianggap koran yang eksklusif di Indonesia. Itu adalah medium credibility, jadi dari pengalaman masa lalu, kemudian dari reputasinya, media tertentu punya eksklusif, cenderung eksklusif. Kita akan berikutnya masuk ke dalam tujuan pembelajaran ketiga mengenai dinamika opinion leader dan juga word of mouth. Kalau kita bicara tentang opinion leader, biasanya adalah orang-orang yang bisa menyediakan informasi, misalnya mengenai merek apa sih yang paling bagus, apa sih gunanya merek tersebut, belinya di mana. Jadi kita biasa akan selalu tanya ke orang-orang yang punya pengalaman. Itu adalah opinion leader. Opinion leader adalah orang yang tadi kita bisa anggap mereka punya expertise, mereka punya keahlian, mereka bisa dipercaya. Kemudian kita biasanya juga bertanya mengenai apa sih pentingnya layanan, kemudian kategori tentang produk, kemudian apa yang memotivasi pembelian. Dari tabel 9.4 di sini adalah hal yang memotivasi orang sebagai opinion leader dan juga orang yang penerima informasi dari opinion leader. Opinion leader bisa mencari self-involvement, jadi dia mencoba menyombongkan atau show off pengalaman atau keahlian dia, gitu ya, mendapatkan perhatian dari orang lain, juga mengurangi kebingungan orang lain dalam melakukan pembelian. Sedangkan bagi seorang opinion receiver atau penerima opini, mereka cenderung untuk menghindari resiko pembelian, maka dia tanya ke opinion leader.
Kemudian berkaitan dengan hal kedua, product involvement. Dia coba mengekspresikan kepuasan mereka atau komplain mereka terhadap produk. Dan social involvement, dia merasa lebih uh, apa lebih diterima ketika dia bisa menyampaikan informasi. Sedangkan bagi opinion leader, dia bisa mempelajari banyak tentang produk dan dia juga mendapatkan approval ya, ketika dia tanya ke orang lain. Karakteristik seorang opinion leader itu apa aja? Pertama, dia adalah orang yang punya pengetahuan terhadap kategori produk tertentu. Kedua, dia orang yang self-confidence-nya tinggi, outgoing, suka bergaul dan sociable. Ketiga, dia adalah orang yang suka membaca publikasi-publikasi atau informasi dari website yang spesial, ya, dan memiliki special interest atau ke dalam kategori tertentu. Kemudian biasa mereka adalah orang yang memiliki usia atau sosial ekonomi yang sama dengan penerima pesan. Ini adalah karakteristiknya. Bagaimana cara mengukur opinion leader? Seseorang itu punya opinion leader yang baik atau tidak. Pertama, kita bisa lakukan self-discrimination method. Self-discriminating method di sini adalah dengan memberikan kuesioner kepada seseorang, kemudian meminta dia menjawab apakah dia orang yang paham tentang produk tertentu, apakah dia menganggap dirinya orang yang percaya diri, jadi dia harus mengukur dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah sociometric method, di mana dilakukan dari observasi. Misalnya perusahaan mengumpulkan 10 sampai 20 orang misalnya, atau 5 sampai 10 orang, memberikan topik tertentu, lalu mengamati siapa di antara mereka yang bisa memberikan informasi lebih baik, lebih akurat, yang memiliki kepercayaan diri untuk menyampaikan informasi. Itu adalah sociometric method. Key informant method di sini adalah dengan mencari orang yang memang memiliki expertise atau keahlian di bidang tertentu. Misalnya kalau Anda yang mencari informasi tentang saham, keuangan, gitu ya, atau tentang obligasi, Anda bisa mencari informasi itu dari orang-orang yang berada di Bursa Efek Indonesia, karena mereka memang ahli, gitu ya, dalam hal tersebut. Kalau Anda ingin mencoba memahami tentang COVID-19, Anda harus cari informasi itu dari dokter. Kalau Anda yang mencari informasi mengenai teori-teori sumber daya manusia, cari ke dosen yang memang punya keahlian dan memahami mengenai publikasi terbaru tentang sumber daya manusia. Jadi itu keinforman, kita mencari tahu orang yang memang punya keahlian di profesi atau di bidangnya. Kemudian cloud score. Cloud score ini berkaitan dengan mengukur kemampuan orang untuk menjadi open leadership dalam settingan online. Jadi contohnya ini bisa dilakukan bagi perusahaan untuk mengevaluasi mana sih influencer yang efektif dalam dunia online. Sedangkan kita tahu bahwa dunia online ini sangat punya pengaruh yang sangat besar untuk menyebarkan informasi. Jadi kita bisa lihat dari kemampuan seorang influencer untuk pesan itu diviralkan atau di-sharingkan oleh orang lain, dia apakah informasi itu disitiasi atau tidak dari orang lain. Misalnya kita lihat dari jumlah followernya, kemudian konten yang mereka ciptakan, apakah konten itu menjadi viral atau tidak, itu adalah beberapa ukuran bahwa seseorang itu influencer yang baik. Itu adalah cara cloud score. Kita akan masuk ke tujuan pembelajaran keempat, yaitu aplikasi keunggulan dan juga potensi dari word of mouth. Word of mouth bisa dipengaruhi oleh banyak hal dan bisa meningkatkan engagement dari customer. Kemudian biasanya terjadi dalam social network atau social media seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ataupun brand community, komunitas-komunitas merek, misalnya komunitas merek Nike, komunitas merek Adidas, atau komunitas merek Zara, dan seterusnya. Lalu bisa juga terjadi di blogs atau microblogs Twitter ataupun blogs gitu ya, di mana seorang menulis review informasi mengenai penggunaan produk ataupun testimonial setelah mereka menggunakan produk. Hal yang menstimulasi word of mouth adalah viral marketing. Jadi pesan yang di-sharingkan oleh banyak orang itu adalah viral marketing. Itu menstimulasi orang lebih banyak bicara tentang merek. Kemudian orang biasa punya motivasi untuk menyampaikan pesan. Misalnya ada games-games atau kompetisi yang disediakan oleh perusahaan untuk akhirnya seseorang mention orang lain gitu ya, sehingga orang lain juga akhirnya mendapatkan informasi tersebut.
Lalu penggunaan buzz agent seperti influencer dari blogger, vlogger, ataupun dari Instagram, itu juga bisa menstimulasi lebih banyak orang bicara tentang merek. Nah, yang berikutnya kita masuk ke dalam learning objective yang kelima, proses difusi inovasi dan kategori adapter. Kita sebenarnya sudah membahas hal ini juga di mata kuliah lain di digital marketing. Mungkin ada beberapa Anda yang cukup familiar dengan gambar ini. Ini adalah kategori adapter yang dibagi menjadi 5 bagian. Kemampuan orang lain untuk mengadopsi informasi, mengadopsi produk atau teknologi. Dibagi menjadi innovator 10%, di sini artinya persentase orang yang ada yang sebagai customer, dia adalah innovator itu hanya 10%, early adapter itu 15%, early majority 30%, late majority 30%, dan laggard 15%. Innovator adalah orang-orang yang mencari tahu lebih banyak produk, bahkan sebelum produk itu benar-benar launching ke pasar. Jadi mereka sudah melakukan purchase order dulu, sudah tahu tentang produk. Kemudian early adopter setelah mereka tahu tentang produk, biasanya mereka yang membeli pertama. Ya, jadi yang produk itu di launching, mereka mendaftar atau akhirnya mengantri untuk mendapatkan produk itu early adopter. Early majority adalah orang-orang yang menunggu sekitar 1 bulan, beberapa minggu setelah early adopter mengadopsi produk, mengkonsumsi produk, memberikan testimonial atau review mereka, baru itu early majority akhirnya mengadopsi setelah mereka merasa nyaman untuk mengkonsumsi produk. Kemudian late majority di sini adalah yang menunggu sampai beberapa bulan atau 1 tahun untuk benar-benar mengadopsi produk, cenderung sangat risk averse, jadi tidak mau menanggung risiko, memastikan bahwa produk itu benar-benar nyaman digunakan dari hasil testimoni early adopters dan early majority. Kemudian laggard ini adalah orang yang sangat terlambat untuk mengadopsi informasi atau produk ataupun teknologi. Jadi mereka cenderung tidak terlalu mengikuti teknologi atau produk-produk terbaru. Mereka biasa mengadopsi setelah beberapa versi produk tersebut dikembangkan. Ini adalah bagaimana Anda bisa mengukur apakah Anda orang yang innovator atau tidak. Kalau di sini contohnya dalam tabel 9.7 adalah orang yang berkaitan dengan aktivitas belanja. Nanti Anda bisa coba cek sendiri. Nah, kategori adapter lainnya disebut sebagai prospective adapter dan persistent non-adapter. Jadi prospective adapter misalnya orang yang sebelumnya nggak menggunakan smartphone sama sekali, ada kemungkinan dia menjadi orang yang mengadopsi smartphone. Jadi misalnya anak kecil belum boleh punya smartphone oleh orang tuanya, tapi nanti ketika dia SMP atau dia masuk SD, dia akhirnya boleh menggunakan smartphone. Kemudian persistent non-adapter adalah orang yang memang sama sekali tidak akan mengadopsi produk tersebut. Contohnya misalnya orang yang bukan perokok mengadopsi rokok, mereka cenderung tidak akan persisten akan tidak mengadopsi rokok seperti itu, mengkonsumsi rokok. Baik, jadi cukup sekian pembahasan kita. Saya membuka forum diskusi melalui MS Team. Silakan Anda menyampaikan pertanyaan Anda. Selamat siang dan selamat sore.